wala yab'udu an yuqala al-aqrabu ila al-qiblati huwa as-safful awwalu. Dan tidak jauh dari kebenaran, artinya bisa juga dibenarkan kalau kita mengatakan begini, bahwa yang lebih dekat kepada kiblat, walaupun di sana ada pilar-pilar yang memisahkan antara shaf kiri dan kanan, itulah shaf yang awal. Shaf awal adalah shaf yang paling dekat ke kiblat, artinya yang paling ujung barat. Wala yura'a hadzal ma'na wala yura'a hadzal ma'na. Kemudian makna atau alasan, karena ada mimbar, karena ada cagak, itu tidak dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan adalah mana yang pertama. Yang pertama yang lebih dekat, yang lebih awal, lebih di barat, itulah shaf awal. Udah jangan ribet-ribet. Wa tuqra sholatu fi aswaqi war rihabil kharijati anil masjid. Dimakruhkan melakukan sholat di pasar-pasar dan di beranda-beranda, di halaman-halaman yang tidak termasuk masjid, itu makruh. Wa kana ba'du sahabati yadribun nasa wa yaqimuhum minar rihabi. Salah seorang sahabat dulu pernah memukul orang-orang dan menyuruh mereka berdiri dari halaman-halaman, dari pelataran, dari serambi-serambi yang tidak masuk masjid itu, agar mereka masuk masjid. Aslaminu ayaqdu as-salata 'inda khurujil imami wa yaqdu al-kalama aydan bal yashtaghilu bi jawabil muadzin. Tata krama yang ke-8 di masjid ialah ketika imam sudah keluar, sudah naik mimbar mau khutbah, itu sholatnya dibatalkan, diputus itu dibatalkan sholatnya. Kemudian pembicaraan, obrolan harus dihentikan. Bahkan dia harus sibuk menjawab adzan, harus fokus menjawab adzannya orang yang adzan. Summa bistima'il khutbati. Kemudian setelah itu dengarkan khutbah. Wa qad jarat 'adatu ba'dil awami bi sujudi inda qiyamil muadzdzinina wa lam yasbut lahu aslun fi atharin wala khabarin lakinnahu alhamdulillah lakinnahu in wafaqa sujud tilawatin fala ba'sa biha lidu'a ila waqtun fadilun. Ada tradisi sebagian orang-orang awam, yaitu ketika para muadzin itu berdiri, mereka pada sujud semua. Itu tidak ada dalil, tidak ada sumber dalil yang resmi. Sujud ketika tukang adzan itu berdiri itu tidak ada dalilnya, baik itu dari sumber sahabat, tabi'in, atau hadis Nabi. Akan tetapi ketika sujud itu bersamaan dengan sujud tilawah karena baca ayat tilawah, ayat sajadah, maka tidak apa-apa. Sujud itu tidak apa-apa karena waktu Jumat itu adalah waktu utama, waktu berpotensi ijabat doa. Wala yuhkamu bi tahrimi hadza sujudi fa innahu la sababa li tahrimihi. Dan juga sujud ini jangan divonis haram, jangan kayak Wahabi. Sedikit-dikit bid'ah, dikit bid'ah. Jangan dihukumi haram. Sebab apa jangan dihukumi haram? Karena tidak ada faktor yang menyebabkan sujud itu haram. Apa? Mereka hanya sebagai tradisi. Mereka tidak beranggapan itu dari hadis Nabi. Sudah, biarkan, jangan seperti Wahabi. Wahabi itu mengalihkan perhatian agar orang-orang tidak mikirkan Palestina, sehingga mereka sibuk dengan jawab kritik-kritik Wahabi itu. Makin senang orang Israel, sebab Wahabi itu adalah anak buahnya atau bonekanya Israel. Sehingga umat Islam dialihkan perhatiannya pada yang bid'ah-bid'ah, walaupun bid'ah-bid'ah biasa.
Itu tertawa orang-orang Israel. Makin gencar Wahabi, makin tertawa orang-orang Israel. Wa qad ruwiya an Ali bin Utsman radhiyallahu anhuma qala man istama'a wa ansata falahu ajrani wa man lam yastami' wa ansata falahu ajrun wa man sami'a wa lagha fa alaihi wizrani wa man lam yasma' wa lagha fa alaihi wizrun wahidun. Ada riwayat dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman, mereka berdua berkata, barang siapa mendengarkan khutbah dan dia menyimak, dia tekun diam, maka dia punya pahala dua, yaitu pahalanya diam dan pahalanya mendengarkan khutbah. Barang siapa tidak mendengarkan khutbah tapi diam, maka dia punya satu pahala, yaitu pahala diamnya itu. Barang siapa mendengarkan khutbah tapi sambil main-main, tangannya iseng dengan HP misalnya, maka dia punya dua dosa. Dosanya tidak dengarkan khutbah dan main-main itu. Barang siapa tidak mendengar karena jauh dari imam, gak ada pengeras suara, kemudian dia main-main, maka dia punya satu dosa. Dosanya main-main. Tidak mendengarnya itu karena kejauhan, tidak punya dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala li sahbihi wal imamu yakhutubu ansit aw mah faqad lagha wa man lagha wal imamu yakhutubu fala jum'atalah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berkata kepada temannya yang di sampingnya saat itu imam lagi khutbah, dia tegur temannya, sudah diam, atau uskut, diam, maka yang negur itu dianggap lago, dianggap main-main. Barang siapa main-main saat imam itu berkhutbah, maka tidak punya Jumat dia. Artinya sholat Jumatnya dia tidak maksimal, bukan tidak sah ya. Wa hadza yadullu ala anna al-iskata yang bagi ayukuna bi isyaratin aw ramyi hasatin la bin nudghi. Hadis ini memberi pengertian bahwa menyuruh diam itu mestinya harus pakai isyarat, dengan isyarat telunjuk tangan, tempelkan di mulut, atau dengan melemparkan kerikil ke temannya yang ngomong itu, bukan dengan ucapan. Tegurannya dengan ucapan, karena hadis dari Abu Hurairah itu, pahalanya Abu Hurairah sangat besar sekali, karena hadis ini berlaku di setiap salat Jumat. Wa fi hadisi Abi Dzar annahu lamma sa'ala Ubayyan wan nabiyyu yakhdubu wa faqala mata unzilat hadhihi suratu fa auma ilaihi an uskut falamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu Ubayyun idhhab fala jum'ata laka fasyakahu Abu Dzar ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala sadaqa Ubayyun. Di sebuah hadis Abu Dzar bahwa sahabat Abu Dzar pernah bertanya kepada sahabat Ubay. Saat itu Rasulullah sedang khutbah. Pertengahan khutbah Abu Dzar bertanya pada sahabat Ubay. Kata Abu Dzar, surat ini kapan diturunkannya? Artinya surat yang dibaca Rasulullah itu kapan diturunkan? Kemudian Ubay berisyarat, pakai bahasa isyarat kepada Abu Dzar untuk diam. An tegesi uskut, meneng an annya tafsiriyah yang an, diam kamu. Ketika Rasulullah SAW turun dari mimbar, dari khutbah, lalu Ubay berkata pada Abu Dzar, sudah kamu pergi, kamu tidak punya Jumat sama sekali, kamu tidak punya Jumat. Artinya tidak sholat Jumat yang maksimal, yang sempurna. Lalu Abu Dzar mengeluhkan ucapan Ubay itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, saya dikatain begini oleh Ubay. Jawaban Rasulullah, ya benar Ubay benar, waktu khutbah jangan tanya macam-macam, sudah fokus dengarkan khutbah mestinya. Wa in kana ba'idan 'anil imami fala yanbaghi at-takallama fil ilmi wa ghairihi bal yaskuta li anna dzalika yatasalsal
wa yufdi ila hunaimatin hatta yantahiya ilal mustami'in. Ketika posisi makmum ini jauh dari imam, artinya suara imam tidak kedengaran karena dulu memang tidak ada pengeras suara. Maka kalau dalam keadaan itu jangan berbicara, baik itu membicarakan diskusi ilmu atau yang lain, bahkan diam saja. Kenapa harus diam padahal tidak dengar khutbah imam? Karena kalau berbicara itu bisa berantai bisa menular ke sebelahnya, terus ke sebelahnya, dan berakibat pada suatu berisik sehingga sampai kepada orang-orang yang di barat sana, yang dekat dengan imam, yang dengar khutbahnya imam. Wala yajlisu fi hilqatin man yatakallamu faman ajaza anil istima'i bil bu'di falyunsit fahuwal mustahabbu. Dan jangan ketika khutbah itu jangan duduk di lingkaran orang yang ngobrol. Kalau tidak mampu mendengarkan, siapapun yang tidak mampu mendengarkan khutbah karena terlalu jauh, maka ya diam saja. Sebab diam itu dianjurkan ketika tidak dengarkan khutbah, tidak dengar khutbah. Wa idza kana tukrahu sholatu fi waqti khutbatil imam fal kalamu awla bil karahiyati. Ketika sholat saja dimakruhkan ketika imam berkhutbah, itu melaksanakan sholat tapi sudah tadi masuk di masjidnya, kok mau sholat imam padahal sudah khutbah, itu makruh. Apalagi ngobrol, apalagi omong-omongan, makin makruh, makin parah makruhnya. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah tukrahu sholatu fi arba'i sa'atin ba'dal fajri wa ba'dal asri wa nisfin nahari was salatu wal imamu yakhdubu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, dimakruhkan melaksanakan salat di saat-saat empat saat. Saat pertama yaitu setelah salat subuh, itu salat sunnah, itu makruh, bahkan makruhnya tahrim, haram. Dan setelah salat asar itu tidak boleh lakukan salat apapun. Dan dimakruhkan juga ketika separuh siang, artinya waktu dohor, waktu azan dohor pas matahari di tengah langit. Dan juga makruh salat ketika imam sedang berkhutbah, itu juga makruh. At-tasi'u ayyura'iyah fi qudwatil imami ma dzakarnahu fi ghairiha. Yang kesembilan, etika kesopanan di dalam masjid waktu Jumat ialah di dalam bermakmum ketika sholat Jumat itu harus mempertimbangkan kesunahan-kesunahan yang sudah saya sebutkan di selain sholat Jumat. Bagaimana? Begini, fa idza sami'a qira'atal imami lam yaqra siwal fatihati. Apabila si makmum itu mendengar bacaan Fatihahnya imam, karena dia di shaf awal atau shaf yang dia dengar suaranya imam, maka si makmum ini tidak boleh baca selain Fatihah. Jadi suratnya cukup dengarkan suratnya imam. Fa idza faraha minal jumu'ati qara'a alhamdulillah sab'a marrati qara'a alhamdulillah sab'a marratin qabla takallama. Qul ahad wal muadzin sab'an. Ketika sudah selesai sholat Jumat, maka baca alhamdulillah, maksudnya baca surat Al-Fatihah 7 kali. Qul sebelum berbicara dan sebelum kaki itu dirubah dari posisi tawarruknya itu. Jangan digeser dulu, kakinya jangan bersila dulu, harus tetap duduk tawarruk. Kemudian baca Al-Fatihah 7 kali, Qul Allahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali semuanya. Itu dianjurkan walaupun itu hadisnya dhaif. Barangkali benar, jadi dhaif itu tidak otomatis bukan sabda Rasulullah, kemungkinannya bukan sabda Rasulullah.
Jangan seperti Wahabi, maudhu balam belum tentu. Statusnya maudhu tapi kenyataan fakta di lapangan bisa jadi itu sabda Rasulullah gitu ya. Kalau ilmu hadis begitu, yang sahih pun begitu. Tidak pasti tapi kemungkinan kuat, dugaan kuat itu firman Rasul, sabda Rasulullah. Warwa ba'du salafi anna man fa'alahu usima minal jumati ilal jumati wa kana hirzan lahu minasyaitani. Salah seorang ulama salaf meriwayatkan bahwa orang yang melakukan itu, yaitu Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Muawwidzatain 7 kali, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari Jumat ini ke Jumat ke depan. Dan bacaan itu akan menjadi pelindung bagi dia dari setan. Wa istahabbu ayaqula ba'dal jum'ati Allahumma ya ghani ya hamid ya ghani ya hamid mubdi mu'id ar-rahim wa yadud aghnina bi halalika an aghnini bi halalika an haramik bi dh'anti ka'amma sadiq fadlika amman siwak. Disunahkan ketika sholat Jumat dan setelah baca tadi itu 7 kali itu dianjurkan membaca doa ini, ya Allah, ya Tuhan yang maha kaya, ya Tuhan yang terpuji, ya Tuhan yang memulai penciptaan, ya Tuhan yang mengembalikan hal-hal yang sudah rusak, wahai Tuhan yang maha pengasih, yang pencinta, kayakanlah, cukupkanlah kami dengan rezeki halalmu, jauh dari rezeki harammu, dan cukupkanlah kami dengan anugerahmu dari selain engkau. Angin barakallahu amma sedikit fadlika abidha'atika amma siyatik, ya mestinya lagi ada abidha'atika amma sedikit fadlika amman siwak. Yuqalu man dawama ala hadhihi du'a'i aghnahu Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Pernah dikatakan bahwa barang siapa istiqomah membaca doa ini maka oleh Allah akan dibuat kaya, dia itu tidak butuh makhluknya Allah, dan dia akan diberi rezeki oleh Allah dari sisi yang dia tidak duga. Dia menduga akan datang rezeki dari sisi itu.